Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana dengan kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, syukur semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Sudah siap semua untuk belajar? Siap. Oke, kalau sudah siap semua untuk belajar, silakan buku, terus alat tulis, ya kan, dikeluarkan dulu. Mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum mulai pelajaran dari pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ahmad Dapa, Hadir, Pak. Andriansa, Chelsea, Kanza. Apakah semuanya masih semangat? Kalau masih semangat, Bapak mau dengar yel-yelnya dulu. Semuanya siap? Semangat pagi. Pagi, luar biasa. NKRI, Harga penting. NKRI, Harga penting. NKRI. Harga penting. Luar biasa. Ini udah bagus ya. Semoga semangat nasionalisme dan patriotisme kalian tetap terjaga, ditingkatkan lagi, karena kalian ini adalah generasi milenial yang diharapkan nanti mampu membangun Indonesia ke depan menjadi negara yang lebih maju. Mereka di antara kami masih ingat, minggu lalu kita sudah belajar materi tentang apa? Saya Pak, Ya, lupa apa Pak? minggu lalu kita telah mempelajari materi mempertahankan NKRI melalui jalur diplomasi. Ya, benar ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar materi tentang ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, ini kita lihat tujuan pembelajaran. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita, yang kedua, peserta didik dapat menganalisis ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada aspek penilaian keterampilan. Yang terakhir adalah aspek penilaian pengetahuan. Untuk aspek penilaian pengetahuan, nanti kita akan menggunakan aplikasi online, yaitu aplikasi Quizzes. Ya, nanti kita akan evaluasi di akhir pembelajaran. Sampai di sini apakah semua sudah jelas? Oke. Kalau semua sudah jelas, Bapak akan menampilkan Kita lihat TNI terus melakukan patroli di daerah Pulau Riau mengecek kendaraan kapal Tiongkok. Sementara itu kelompok nelayan di Desa dengan adanya rencana mobilisasi nelayan dari Papua. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan itu salah satunya tindakan pelanggaran negara Indonesia oleh negara lain. dari tayangan video yang sudah diamati. Adakah yang ingin ditanyakan atau ada sesuatu yang menurut kalian belum dipahami? Pak, Ya, silakan pilih. saya ingin bertanya, dari tayangan video tersebut, apa pengertian dari ancaman? Ya, pilih mempertanyakan dari tayangan tersebut apa itu pengertian dari ancaman. Baik, sebelum Bapak menjawab, siapa di antara kalian yang ingin memberikan jawaban? Saya Pak, Ya, silakan Kanza. ancaman adalah suatu persyaratan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang berpotensi membahayakan keselamatan atau orang lainnya. Ya, benar ya jawaban dari Kanza. Ancaman itu bisa membahayakan orang lain ataupun yang berasal dari kelompok. Selanjutnya, siapa lagi ingin bertanya? Saya Pak, Ya, silakan Setia. upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ancaman pertahanan dan keamanan? Nah, dia bertanyakan apa upaya yang bisa kita lakukan ya, untuk mempertahankan pertahanan dan keamanan. Siapa di antara kalian yang bisa menjawab?
Baik, Pak. Ya, silakan Zakaria. Dengan memperkuat pertahanan antara rakyat, tidak memecah belah bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, senantiasa hidup rukun. Nah, benar ya jawaban dari Zakaria. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dan senantiasa hidup rukun. Kita akan membuat kelompok. Untuk anggota-anggota kelompoknya, kita sesuai dengan kesepakatan kita di minggu lalu saja. Jadi sekarang silakan kalian duduk berkelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya, silakan. Nanti Bapak akan membagikan LKPD. Ya. Nanti di LKPD ini ada tugas kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Sebelum kalian menjawab pertanyaan yang ada di LKPD, nanti silakan kalian mencari informasi terlebih dahulu, ya, berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Kalian bebas mencari sumbernya, boleh dengan membaca buku, boleh dengan browsing internet, boleh dengan mengamati gambar. Sesuaikan saja dengan gaya belajar kalian masing-masing. Setelah kalian mendapatkan informasi, kalian diskusikan dengan teman kelompok, baru nanti kalian akan menelan atau mengasosiasikan dan mencatat jawaban dari pertanyaan yang ada di LKPD sesuai dengan informasi yang sudah kalian dapat, ya, baru kalian tulis di LKPD. Kalau pemberontakan adalah penolakan terhadap otoritas yang berupaya meruntuhkan otoritas yang ada. Jadi kalau tidak ada sumber lain, bisa dicari atau tidak yang diboleh. Kalau sumber lain di mana? Kalau salah satu bentuk kelompok yang melakukan pemberontakan di Indonesia. Tercatat, terus kita gabungkan hasil dari visi itu, enaknya cak mana sih gitu kan? Yang sudah mengumpulkan informasi, yang sudah didiskusikan ke kelompoknya dengan anggotanya masing-masing, silakan tuliskan apa jawaban dari pertanyaan berdasarkan informasi yang sudah kalian temui tersebut. Tuangkan ke LKPD-nya masing-masing. Boleh ditulis. Pas tulis di situ disorotkan. Enggak, dari sabu namanya. Tulis aja. Tulis. Yang kok berapa itu berapa yang lagi itu? Ya, saya mengatasinya. Nah, ini sudah dapat. Cari ceritanya dulu. Nah, ya udah. Jangan ambil banyak kasus. Semuanya sudah selesai. Silakan masing-masing kelompok perwakilannya saja maju ke depan untuk mempresentasikan, ya, hasil dari diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 1. Saya Lutfi Aduro, nama saya Rifwati Fatunisa. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk ancaman yang kami pilih adalah sosial budaya. Ancaman sosial budaya ini bisa muncul dari dalam maupun luar negeri akibat globalisasi. Yang pertama ada gaya hidup komunikatif. Gaya hidup komunikatif dan selalu mengonsumsi barang dari luar negeri. Lalu munculnya hedonisme. Contohnya seperti mabuk-mabukan, foya-foya, pergaulan bebas, dan lain-lain. Lalu sikap individualisme, tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Munculnya gejala westernisasi, yaitu budaya barat yang masuk ke dalam negeri kita tanpa diseleksi terlebih dahulu. Lalu memudahnya semangat gotong royong dan lunturnya nilai keagamaan. Nah, faktor penyebab ancaman ini adalah ancaman pada integrasi di bidang sosial budaya adalah isu kemiskinan, lalu kebodohan beberapa
Masyarakat Indonesia memilih untuk putus sekolah, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Baik, itulah presentasi dari kami. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin menambahkan? Saya. Ya, silakan. Jadi Pak, saya dari kelompok 3 ingin menambahkan jawaban dari kelompok 1. Penyebab ancaman di bidang sosial budaya adalah kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi budaya, kegolongan masyarakat berdasarkan kelas sosial, dan masuknya budaya dan kebiasaan dunia barat yang tidak sesuai dengan budaya timur. Baik, terima kasih kepada perwakilan kelompok 3. Kami tutup presentasi ini, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, sesuai apa bilang tadi, kita akan mengadakan evaluasi. Ya, evaluasi di sini kita akan menggunakan aplikasi Quizizz. Jadi semuanya tolong siapkan handphonenya masing-masing. Dicatat. Nah, nanti skornya akan berubah. Semuanya sudah. Jadi nilai-nilainya sudah keluar. Kita lihat. Itu siapa yang paling tinggi? Nah, ini yang paling tinggi. Namanya adalah Cili. Ya, tepuk tangan dulu untuk Cili. Baik, kita sudah melalui proses yang tadi. Sekarang semuanya sekalian kan nilainya sudah keluar. Itulah manfaat aplikasi online ini, ya. Jadi semuanya bisa lihat langsung. Sekarang sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, siapa yang di antara kalian yang bisa menyimpulkan apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Iya. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini adalah bahwa ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia adalah suatu tindakan yang sangat berbahaya, yang sangat mengganggu kedaulatan dan kesatuan negara Indonesia, baik ancaman yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri ataupun ancaman militer dan pertahanan, seperti ancaman di bidang politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan yang sama-sama dapat mengganggu kehidupan bangsa lain. Oke, terima kasih ya, Pada Lutfia sudah memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran kita hari ini. Selain kesimpulan, apa sih manfaat yang sudah kita dapati terhadap pembelajaran kita hari ini? Ya, siapa di antara kalian yang bisa memberikan? Saya, Pak. Refleksi dari pembelajaran ini adalah setelah mempelajari materi ini, saya menjadi dapat lebih tahu bahwa banyak sekali ancaman-ancaman terjadi terhadap NKRI yang ada di lingkungan sekitar kita tanpa kita sadari. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan rasa bela negara yang dijiwai oleh kecintaannya pada warga negara dan sikap perilakunya terhadap oleh kecintaannya pada negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, terima kasih ya. Jadi untuk hari ini sudah ada kesimpulan, sudah ada refleksi yang disampaikan oleh teman kalian. Jadi hari ini kita sudah mempelajari materi tentang ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Bawahannya ancaman di sini banyak ya. Tidak hanya ancaman dari luar negeri, dalam negeri, ada berbentuk militer, non militer, ada dalam bentuk ekonomi, sosial, budaya. Tentu pembelajaran ini bermanfaat untuk kita supaya kita lebih tahu ternyata ancaman itu begitu banyak. Maka dari itu, Bapak harap kepada kalian, setiap kalian yang bertindak dan berperilaku, bertindak dan berperilakulah sebagai warga negara yang baik. Harus bijaksana dalam menentukan sikap dan berperilaku. Jangan sampai perilaku atau sikap kita itu termasuk bagian dari ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Minggu depan kita akan bertemu kembali. Kita akan mempelajari materi tentang semangat dan komitmen dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi materinya silakan kalian pelajari di rumah. Minggu depan kita bertemu lagi. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, silakan ketua kelas untuk kembali memimpin doa. Sebelum kita lanjut pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu menurut agama kita masing-masing. Doa.
Doa selesai. Ya, terima kasih ya. Semoga dengan berdoa pembelajaran kita ini bermanfaat. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.